Kabar Bursa kali ini juga sudah terhubung dengan kami melalui jaringan Zoom dengan Bapak Bernardus Setia Ananda Wijaya, CEO PT Sukor Sekuritas. Selamat pagi Pak Bernard. Ya, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar? Pak Bernard, pagi-pagi gini enaknya ngobrolin soal kondisi pasar dan juga sekaligus memberikan rekomendasi ya Pak untuk sahabat kabar bursa bisa menentukan investasinya hari ini. Pak Bernard, kita masih membahas soal IHSG terkait dengan Trump ya, Donald Trump. Apakah akan memberikan sentimen yang positif ke depannya atau seperti apa tentang proyeksi IHSG Pak Bernard ke depannya? Oke, tentu saja Trump yang dilantik pada hari kemarin ini akan memberikan sentimen yang cukup mix di awal-awal pemerintahannya. Karena tentu saja seperti kita ketahui di kepemimpinannya sejak tahun 2017 ketika memimpin Amerika Serikat, beliau ini memiliki kebijakan yang sangat tersentralisasi di Amerika Serikat. Dan kemarin juga salah satu celetukannya kaitannya mengenai Teluk Amerika, bukan Teluk Meksiko, ini menunjukkan bahwa Amerika ingin menunjukkan kedikdayaannya kembali di era kepemimpinan Donald Trump. Sehingga tentunya yang kita takutkan adalah dengan Indonesia yang bergabung dengan BRICS atau aliansi bisnis Brazil, Rusia, India, China, dan juga South Africa, ini bisa memberikan dampak negatif ke depannya. Misalnya, Trump ini akan memberikan tarif dagang lagi yang cukup besar kepada China, tetapi tidak hanya China ke depannya, bisa saja ke aliansinya, termasuk BRICS yang salah satunya Indonesia di dalamnya. Oleh karena itu tidak heran jika kita melihat bahwa net foreign sales selama beberapa bulan terakhir cukup besar, terutama sejak Indonesia diumumkan masuk ke aliansi BRICS. Oke Pak Bernard, tadi Pak Bernard menjelaskan bahwasanya memang akan ada dampak negatif ya Pak terhadap Indonesia, gitu terhadap pasar saham di Indonesia. Lalu Pak, mengingat Trump yang akan menerapkan kebijakan proteksionis dalam pemerintahannya nih Pak, kebijakan ekonomi yang seperti apa yang dapat membuat IHSG terus bergairah Pak Bernard? Tentu saja kebijakan yang bisa menopang IHSG untuk lebih bergairah adalah kebijakan kaitan mengenai cut rate yang bisa saja dilakukan oleh Donald Trump untuk mengebus perekonomian di Amerika Serikat sana. Akan tapi seperti kita ketahui, data dari Amerika Serikat sana bahwa inflasi di bulan Desember cukup melandai dibandingkan di bulan November secara month-on-month, walaupun masih kurang dari target The Fed, di mana target The Fed adalah inflasi 2% atau di bawah itu. Nah, oleh karena itu, yang akan sangat mempengaruhi ke depannya adalah bagaimana Donald Trump ini, akankah beliau ini akan mengintervensi kebijakan Fed di Amerika Serikat sana. Jika sesuai ekspektasi kami, Fed akan cut rate di kisaran area 100 basis point minimal di tahun ini akan menguntungkan pasar saham. Mengapa demikian? Karena tentu saja dengan Fed yang menurunkan suku bunganya, ini akan berdampak terhadap obligasi yield yang akan menurun di Amerika Serikat sana dan tentu saja akan diikuti dengan cut rate dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, oleh karena itu, dengan cut rate ini diharapkan pasar saham di Indonesia, terutama ISG, akan jauh lebih bergairah. Ya, Mbak Oke, Nia. Pak Bernard, artinya kita menantikan ya Pak, apakah nanti Donald Trump akan mengintervensi The Fed dengan adanya cat rate tersebut yang akan berpengaruh terhadap pasar saham di Indonesia. Lalu Betul Pak sekali. Bernard, mengingat Trump juga akan apa namanya memberikan skenario yang buruk gitu mungkin ya, apakah akan terjadi pemburukan juga terhadap IHSG ke depannya atau ada sentimen positif juga Pak Bernard? Oke, kaitan mengenai Donald Trump. Donald Trump ini kebijakannya cukup unik ya. Seperti saya sampaikan tadi, beliau ini sangat membesarkan Amerika ke depannya di mata dunia. Salah satunya tadi Teluk Amerika, bukan Teluk Meksiko. Dan yang kedua, selain itu adalah menurunkan corporate tax. Yang tentu saja ini akan mengebus ekonomi di Amerika Serikat sana. Dengan ekonomi di Amerika Serikat yang diboost, kemudian dia akan menjaga harga komoditas, terutama minyak bumi, supaya tentu saja ini cost of fund dari negara mereka lebih rendah, terutama dari sisi inflasi bisa terkendali. Nah, inflasi yang terkendali ini akan cukup baik untuk Indonesia sebagai negara yang merupakan net importir dari minyak bumi. Sehingga tentu saja ini akan mengakibatkan
oil and gas akan cenderung lebih murah dan inflasi di Indonesia juga akan tertahan. Itu positifnya. Tetapi negatifnya adalah jika Donald Trump ini betul-betul menerapkan proteksionisme yang berlebihan terhadap Amerika Serikat sana, termasuk perang tarif yang tidak hanya ditujukan ke China, tetapi juga ke BRICS dan aliansinya, salah satu Indonesia. Ini bisa berdampak kurang baik bagi Indonesia, terutama dalam jangka pendek. Karena tentu saja dengan penerapan tarif Amerika Serikat atas Indonesia ini bisa berakibat terhadap produksi-produksi Indonesia yang biasa kita ekspor ke Amerika Serikat sana bisa terganggu siklus bisnisnya. Tetapi tentu saja kita akan masih wait and see terkait mengenai kepemimpinan Donald Trump ini, karena seperti saya sampaikan lagi, Donald Trump ini cukup impulsif ketika memberikan kebijakan-kebijakan dari historical dari tahun 2017 lalu, dan kita akan melihat bagaimana kepemimpinan di second term Donald Trump itu sendiri. Dan menurut Anda Pak Bernard ketika melihat situasi dan kondisi saat ini Pak, apakah indikator yang perlu diperhatikan untuk menentukan arah pergerakan IHSG ke depannya? Untuk jangka menengah hingga panjang, tentu saja Donald Trump menjadi salah satu efek yang bisa kita perhatikan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kepemimpinan dari Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah menjelang 100 hari, tapi menurut pandangan kami, kebijakannya belum kemana-mana. Bahkan cenderung stagnan dan terlibat serius dalam fokus di politik instead of fokus pada pemerintahan. Hal ini tampak ketika pilkada lalu dan juga berbagai kebijakan yang bersifat politis. Tentu saja ini masih ditunggu-tunggu oleh investor bagaimana perubahan atau gebrakan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Karena tentu saja dengan kementeriannya yang cukup gemuk, ini akan mempersulit koordinasi antar departemen, antar bagian untuk melakukan eksekusi dari proyek-proyek tersebut. Jika proyek Bapak Prabowo Subianto tereksekusi secara baik, terutama kaitannya mengenai program makan siang gratis, kemudian kenaikan UMR 6,5%, kenaikan gaji guru 20%, dan lain sebagainya, ini akan mampu memboost perekonomian Indonesia yang saat ini daya belinya cukup menurun akibat COVID-19 yang belum pulih, dan tahun lalu daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, mudah-mudahan program Bapak Prabowo Subianto ini bisa tereksekusi dengan baik, dan tentu saja ini akan bisa menimbulkan sentimen yang positif buat market kita di Indonesia. Sedangkan untuk kaitan mengenai IHSG pada pergerakan hari ini itu sendiri, kita melihat bahwa IHSG tertahan di moving average area 50 di kisaran area 7.200. Dan jika area 7.200 tidak tertembus, ada potensi IHSG akan menguji area gapnya di area 7.150. Sehingga IHSG hari ini diperkirakan ada aktivitas taking profit, apalagi hari sebelumnya di hari lalu IHSG mengalami net foreign sale di area 380 miliar rupiah. Tetapi untuk jangka menengah hingga panjang, kita bisa perhatikan IHSG kami cukup optimis dengan adanya EPS growth di kisaran area double digit jika misalnya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo di area 8%. Sehingga target IHSG 8.000 jika pertumbuhan ekonomi di angka 8% ini bisa menjadi hal yang optimis. Tetapi sekali lagi ini bergantung lagi dengan kebijakan Pak Prabowo dan bagaimana seberapa cepat beliau melakukan eksekusi atas program-program kerjanya. Oke, baik. Itu dia sahabat kabar bursa yang dijelaskan oleh Pak Bernard. Artinya memang bukan sentimen dari Donald Trump saja yang akan mempengaruhi IHSG, terutama kalau dari dalam negeri itu artinya ada dominasi dari pemerintahan ya Pak, yang memang sejauh ini memang belum terdampak sama sekali terhadap IHSG. Tapi yang perlu digarisbawahi Pak Bernard, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak untuk meningkatkan atau mungkin menstimulus IHSG atau pasar saham Indonesia ke depannya Pak? Oke, tentu saja yang pertama adalah kaitannya mengenai eksekusi program kerja yang tentu saja harus dikawal betul-betul. Koordinasi antar menteri atau kementerian harus betul-betul dipererat, karena dengan kementerian yang semakin banyak ini akan membuat koordinasi bisa tersendat-sendat. Oleh karena itu, sosok kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan timnya tentu saja kita harapkan bisa melakukan eksekusi yang luar biasa di tahun 2025 hingga 2029 ini, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% ke atas bisa tercapai. Kemudian tentu saja Bapak Prabowo Subianto juga harus lebih tegas terhadap
menterinya yang perform ataupun tidak. Karena tentu saja ini akan bisa berdampak terhadap eksekusi dan kepercayaan investor ke depannya. Serta tentu saja kami harapkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto juga lebih trust terhadap pasar modal Indonesia, bahwa pasar modal Indonesia merupakan salah satu instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia, sehingga tentu saja penetrasi investor juga semakin luas, tidak hanya asing yang kuat atau asing yang masuk, tapi investor dalam negeri juga bisa kuat sehingga kita bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri sesuai dengan ajaran dari Bung Karno. Oke, menarik Pak Bernard. Kita masih ingin membahas tentang apa ya, dominasi adanya pemerintahan Prabowo terhadap kinerja IHSG atau pasar saham di Indonesia, Pak. Mengingat saham sektor infrastruktur itu kan sedang gencar-gencarnya nih, Pak, untuk membangun infrastruktur seperti IKN gitu ya, yang kembali menjadi prioritas dengan anggaran IKN itu sebanyak 48,8 triliun rupiah. Bagaimana prediksi terhadap saham-saham infrastruktur ke depannya, Pak Bernard? Untuk saham infrastruktur, menurut pandangan saya masih belum favorable di area tersebut. Karena mengapa? Tentu saja budget Bapak Prabowo Subianto di tahun 2025 ini, seperti kita ketahui, akan sangat terfokus kepada proyek infrastruktur soft yang langsung diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah program kaitannya mengenai makan siang gratis, kemudian medical check up setahun sekali, dan lain sebagainya. Sehingga menurut pandangan saya, Bapak Prabowo ini tidak terlalu fokus kepada hard infrastruktur. Untuk hard infrastruktur tentu saja beliau seperti yang disampaikan akan fokus untuk mencari investor asing ataupun investor swasta yang akan bisa bahu-membahu membangun IKN atau berbagai negara atau berbagai daerah lainnya dengan tujuan untuk memperbaiki infrastruktur. Tapi untuk dana APBN tentu saja kita akan lebih fokus kepada hal yang lain. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, saat ini infrastruktur kurang menarik. Tetapi yang menarik adalah yang kaitannya peningkatan daya beli masyarakat. Apa itu? Salah satunya adalah kaitannya mengenai sektor retail, kemudian sektor consumer goods, dan tentu saja sektor lain yang terdampak dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat nanti adalah sektor-sektor turunannya. Salah satunya adalah sektor energi yang tentu saja menjadi tiang panjang pertumbuhan devisa Indonesia selama ini. Oke, Pak Bernard, jika dijelaskan tadi oleh Pak Bernard bahwasanya memang sentimen-sentimen yang dipengaruhi oleh pemerintahan terhadap sektor infrastruktur kurang menarik ya Pak, karena memang fokusnya itu terhadap soft infrastruktur bukan hard infrastruktur. Tapi yang perlu Betul. digarisbawahi juga bahwasanya justru yang menarik itu terhadap daya beli masyarakat seperti retail, consumer good dan terhadap apa ya energi juga menarik. Akankah bisa disimpulkan atau mungkin diberikan clue sedikit Pak terhadap saham-saham terkait dengan consumer good, energi atau sebagainya yang mungkin menarik bisa dikoleksi oleh sahabat kabar bursa Pak Bernard? Oke, tentu saja yang cukup menarik untuk dikoleksi teman-teman yang ada di bursa adalah saham-saham consumer good dan juga retail yang menyasar atau segmentasinya adalah ke pasar menengah ke bawah yang selama ini daya belinya cukup terasa ya tertahannya. Oleh karena itu seperti Mayora ataupun ICBP yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat retail secara general sangat menarik, ditambah dengan beberapa lainnya seperti ada Jimori maupun kita bisa perhatikan Ramayana. Itu bisa cukup menarik untuk kita perhatikan ke depannya. Kemudian kaitan naik turunannya yaitu sektor energi yang menjadi penopang peningkatan devisa kita. Tentu saja energi ini turunan yang cukup menarik juga, terutama jika kita lihat batu bara ada aturan yang nanti akan mengurangi tarif royalti dari batu bara itu sendiri. Dan tentu saja kita bisa melihat dengan perekonomian dunia yang semakin yang berpotensi membaik jika nanti ada ya penurunan suku bunga di berbagai negara, ini bisa menopang pertumbuhan ekspor batu bara maupun harga batu bara ke depannya. Baik Ya, Pak Mbak Bernard, Nini. tadi kita menjelaskan ya atau memberikan rekomendasi nih Pak Bernard dari beberapa saham-saham apa infrastruktur bukan infrastruktur maksud saya, saham-saham consumer good dan juga saham-saham energi. Pak Bernard, saya tertarik juga Pak untuk membahas saham perbankan nih. Selama pekan ini kan mengalami penguatan juga ya Pak seperti BBNI, BMRI, ada BRRI juga, lalu BBCA. Bagaimana analisa Anda Pak Bernard mengenai hal ini? Akankah tren ini akan terus berlanjut atau seperti apa?
Menurut pandangan saya di first quarter 2025 atau first half, secara general perbankan ini menurut saya masih akan diwarnai oleh aktivitas taking profit karena tentu saja seperti kita ketahui di era pemerintahan yang baru, anggota atau jajaran direksi dari BUMN potentially akan diganti, seperti BRI, Mandiri, BBNI maupun BBTN. Sehingga waspadai area taking profit di kisaran area moving average 50-nya, dan tentu saja untuk jangka panjang, tetapi perbankan memang sektor yang paling seksi, terutama suku bunga jika terus-menerus dilakukan penurunan, terutama dari Amerika Serikat, jangan Indonesia saja yang menurunkan. Ini akan cukup menarik karena spread yang dihasilkan akan semakin besar dan tentu saja kita tunggu saja performance perbankan di 2025 ini setelah pergantian direksi. Tapi first quarter pertengahan tahun pergantian jajaran direksi perlu kita wait and see karena itu bisa mengakibatkan aktivitas taking profit. Seperti itu, Mbak Nia. Oke, menarik. Pak Bernard ini sudah menunjukkan pukul 9, artinya mungkin ada apa ya rekomendasi saham yang menarik nih Pak untuk para sahabat kabar bursa di rumah. Kira-kira dari Sukor Sekuritas merekomendasikan saham apa saja Pak untuk hari ini? Untuk perdagangan hari ini tentu saja kita bisa fokus ke sektor yang cukup laggard. Biasanya kalau perbankan udah naik, sektor ini akan lanjut naik, apalagi jika ada penurunan suku bunga. Sektor yang bisa kita perhatikan adalah sektor properti. SMRA sudah mengalami penurunan cukup signifikan dan saat ini diperdagangkan di PI 6 kali dan PBV 0,6 kali. Sehingga teman-teman bisa perhatikan SMRA dengan area support di kisaran area 446 dan saat ini dia sedang menguji area moving average 20 di kisaran area 480. Jika 480 tertembus, ada potensi dia bisa melaju ke area 512. Properti biasanya akan terikut oleh sektor perbankan. Kemudian yang menarik lagi menurut pandangan saya adalah saham-saham yang kaitannya mengenai ada isu kaitannya mengenai merger and acquisition. Di sini kita bisa perhatikan saham PNLF atau grup Panin yang berkali-kali dihujani berita kaitannya mengenai M&A. Ini bisa perhatikan area breakout dia di area 428 sebagai area support dan ada potensi dia selanjutnya bisa menguji ke area 442 dan area 454. Dan kemudian ada satu saham yang cukup menarik lagi untuk kita perhatikan karena kemarin kita bisa melihat bahwa harga batu bara mengalami kenaikan cukup signifikan lebih dari 2% adalah saham AADI yang diperdagangkan di PI kisaran 2,3-2,4 kali. Area breakout sebelumnya ada di area 8.600. Teman-teman bisa perhatikan area pembelian dekat-dekat area support dan next support selanjutnya ada di kisaran area 9.400. Sekian dari saya, Mbak Nia. Baik, terima kasih banyak Pak Bernard atas informasi yang diberikan Pak. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dan semoga Pak Bernard dalam keadaan sehat dan terus bahagia. Semangat pagi Pak Bernard. Terima kasih, sampai jumpa Pak. Terima kasih Mbak Nia, selamat pagi.